Halo Teknolovers, Indonesia jadi salah satu negara dengan militer yang cukup disegani di dunia. Menurut laman Global Firepower, militer Indonesia tahun ini menempati peringkat ke-16 dari 140 negara di dunia. Tentu posisi Indonesia didukung dengan jumlah prajurit maupun kendaraan tempur yang tercatat dari laman itu. Namun masih ada tambahan armada yang menjadi kekuatan baru Angkatan Darat Indonesia. Apa sajakah itu? Cari tahu jawabannya dalam ulasan berikut. Tapi sebelum lanjut, klik dulu yuk tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik dari channel Teknologi Populer. Kendaraan lapis baja. Mobil lapis baja biasanya digunakan untuk pengintaian, keamanan, pengawalan bersenjata, dan tentu saja dalam melaksanakan tugas di medan perang. Nah, setelah penemuan tank, mobil lapis baja tetap eksis karena memiliki laju yang lebih cepat, perawatan yang terbilang sederhana, dan biaya produksinya pun rendah. Kendaraan lapis baja umumnya telah dipersenjatai senapan mesin berkaliber kurang dari 20 mm. Ada juga dengan meriam, peluru kendali anti-tank atau mortir. Nah, kendaraan ini sebenarnya tidak dirancang untuk melakukan pertempuran langsung, tapi dipersenjatai untuk pertahanan diri dan dilapisi baja untuk melindungi personil di dalamnya dari serangan musuh. Jika tercatat, Indonesia punya 1.430 unit kendaraan lapis baja. Kini Indonesia menambah kekuatannya di lini darat. PT Pindad dan Kementerian Pertahanan telah sepakat melakukan pengadaan 22 kendaraan tempur senilai 80 juta US dollar. Nah, dalam produksinya PT Pindad menggandeng perusahaan Czech, Excalibur Army Group dari Czechoslovak Group. Kendaraan tempur ini diberi nama Pindad Cobra. Panser ini mulai berdatangan dari Ceko sejak 4 Februari tahun lalu. Pindad Cobra sendiri diperuntukkan bagi batalion infanteri mekanis, pasukan infanteri termekanisasi. Panser ini memiliki kubah tempur tanpa awak U-30 Mk2 buatan perusahaan asal Israel Elbit System dan dilengkapi meriam kaliber 30 mm Bassmaster Mk44 buatan perusahaan Amerika Northrop Grumman. Selain itu, kendaraan ini juga dibekali senjata sekunder buatan PT Pindad, yakni SMS 7,62 mm. Unit tank. Untuk tank, TNI Angkatan Darat juga bakal kedatangan unit terbaru. Hal itu diketahui dengan beredarnya berita-berita online soal adanya kerjasama PT Pindad dengan industri pertahanan Turki FNSS dalam menggarap proyek besar berupa pengembangan tank medium yang dinamakan Harimau. Nah, produksi massalnya ditargetkan akan dilakukan pengiriman perdana pada 2022 mendatang. Pindad dan FNSS akan memproduksi tank Harimau mencapai 400 unit, di mana TNI Angkatan Darat akan jadi pengguna utama memperkuat alutsista Indonesia. Tak hanya itu, beberapa negara juga berminat untuk membeli tank tempur ini, seperti Malaysia dan Filipina. Harga per unitnya mencapai 135 juta US dollar. Medium tank rancangan Pindad FNSS ini memiliki kemampuan pertahanan balistik dan anti ancaman ranjau terkini, dilengkapi two-man turret kaliber 105 mm. Ada juga senapan mesin kaliber 7,62 mm. Nah, Harimau medium tank didesain untuk daerah operasi tropis, misalnya hutan. Hal itu karena bobotnya yang lebih ringan dari main battle tank. Artileri. Artileri jadi salah satu persenjataan darat paling mematikan. Senjata alat berat ini menembakkan proyektil di medan perang. Nama artileri sendiri mengarah pada kata serapan dari bahasa Prancis kuno, yakni atelier yang berarti mengatur, dan atilemen yang artinya peralatan. Nah, ngomongin soal artileri, ada banyak jenis artileri. Mungkin yang paling sering kita dengar ialah artileri swagerak atau self-propelled artillery dan artileri tarik atau towed artillery. Artileri swagerak dipasang di atas kendaraan dan bergerak mandiri, baik beroda karet maupun memakai roda rantai. Sedangkan artileri tarik atau artileri derek tidak dapat bergerak sendiri dan harus ditarik oleh mobil truk. Nah, di antara artileri swagerak yang dimiliki Indonesia ialah AMX MK61 105 mm self-propelled howitzer,
Chaser 155 mm Self-Propelled Howitzer, M109A4BE 155 mm Self-Propelled Howitzer. Ada juga mortar swag-gerak, yakni mortar Anoa Mortar Carrier 81 mm. Sementara untuk artileri yang ditarik, di antaranya senapan gunung M48 76 mm, GI-ATLG-1 MK2 105 mm howitzer ringan, M2A1 105 mm di derek howitzer, KH-178 105 mm Todt howitzer, M1938 M30 122 mm di derek howitzer, FH2000 155 mm Todt howitzer, KH-179 155 mm Todt howitzer. Selain itu ada juga jenis mortir, diantaranya buatan Pindad, seperti mortar senyap 40 mm Pindad, Pindad MO1 60 mm mortar, Pindad MO2 60 mm mortar, Pindad MO3 81 mm mortar, Norinco tipe W87 81 mm mortar, serta M1938 120 mm mortar. Nah, yang terbaru ada rudal Starstreak yang dimiliki artileri pertahanan udara atau Arhanut TNI Angkatan Darat dan diterima Batalion Arhanut 13 PBY sebanyak 16 unit. Alutsista ini buatan Inggris, Prancis, dan Belanda. Di antara 16 unit itu ada 1 unit kendaraan Commander, 1 unit kendaraan pengangkut misil, 1 unit kendaraan maintenance logistik, dan 1 unit kendaraan tempur radar CM200. Nah, radar CM200 merupakan radar penengah multifungsi, bisa sebagai pengamat, pengintai, dan pendeteksi sasaran udara maupun pengontrol setback Starstreak. Selain itu ada juga 4 unit kendaraan multiple mission system berjenis Femtech ST5 yang memiliki keunggulan hulu ledak tidak dapat dideteksi oleh pesawat musuh. Bahkan, kendaraan ini mampu menembak sasaran dengan jarak 7,2 km. Kemudian ada lagi 8 unit kendaraan lightweight multiple launcher new generation dengan jenis kendaraan Femtech ST5. Oke deh Teknolovers, sekian ya informasi dari aku, semoga bisa menambah wawasanmu. Jangan lupa like dan share video ini, sertakan juga komenmu di bawah. Sampai ketemu besok dan terima kasih sudah menonton.